Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengambilan lahan milik pengadilan di Kota Parepare dapat perlawanan warga. Peluru nyasar lubangi atap rumah dan bingkai foto milik warga di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Brimob Polda Sulsel bagi-bagi bendera merah putih gratis kepada pengendara. Polrestabes Makassar menggelar groundbreaking pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Nantinya SPPG ini akan menyuplai makanan bagi 3.500 lebih siswa di Kota Makassar. Yang merupakan program Astagita Presiden. Berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polrestabes Makassar pada Rabu lalu resmi dimulai. SPPG berdiri di atas lahan seluas 600 meter persegi, namun hanya sekitar 400 meter persegi yang dimanfaatkan dengan status tanah sewa. SPPG ini nantinya akan memberikan kontribusi atau menyediakan makanan bergizi gratis kepada 3.560 siswa, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, MTS, dan Madrasah Aliyah. Dengan radius pengiriman tidak lebih dari 2 km. Dan jarak tempuh pengiriman sekitar 6 menit yang sesuai dengan ketentuan Badan Gizi Nasional. Adapun SPPG ini diperkirakan sudah bisa digunakan 1 atau 2 bulan mendatang. Ya, setiap Polres itu harus memiliki minimal 1 SPPG. Nah, jadi SPPG ini gunanya adalah untuk menyalurkan makan bergizi gratis ke seluruh siswa-siswi yang ada di area tersebut. Minimal itu 3.000 sampai 4.000 siswa. Selain di Polrestabes Makassar, 12 Polres di wilayah Sulsel juga menggelar kegiatan serupa. Ditargetkan pada Desember 2025, seluruh Polres di Sulawesi Selatan sudah memiliki minimal 1 SPPG. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih di Kota Makassar masih belum maksimal. Pedagang mengaku pembeli justru menanyakan bendera One Piece. Pedagang bendera merah putih jelang HUT ke-80 Republik Indonesia dibikin tersenyum saat menjajakan dagangannya di Jalan Ratu Langi, Kota Makassar. Betapa tidak, Yana, seorang pedagang mengaku dari sekian banyak ukuran bendera dan pernak-pernik 17-an yang dijualnya, warga justru mencari bendera bajak laut serial anime populer One Piece. Sebagian besar yang mencari bendera tersebut adalah anak muda, bahkan ada yang sudah dewasa. Namun karena tidak menjual, dan Yana tetap menawarkan bendera merah putih miliknya. Di tempat Yana berjualan, bendera merah putih berbagai ukuran ini dijual dengan harga mulai dari Rp20.000 sampai Rp150.000 per bendera, tergantung ukuran dan jenisnya. Itu bendera One Piece kah? Yang viral ke sekarang, Pak? Tapi tidak jual ke bendera begitu, kan pikir ke merah putih deh. Kan, mungkin orang-orang yang jika apa yang mau pasang begitu, Pak, ya mungkin merasa bilang Indonesia belum merdeka. Tapi karena saya tidak menjual memang bendera begitu, sampai akhirnya saya bilang tidak jual kan bendera begitu. Meski banyak permintaan bendera One Piece, Yana tidak akan menjual bendera tersebut karena tidak berhubungan dengan HUT kemerdekaan RI. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sementara itu, jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan membagikan bendera merah putih kepada para pengguna jalan. Aksi ini dilakukan sebagai upaya menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan cinta tanah air di tengah masyarakat. Ratusan pengendara yang melintas di depan markas Brimob Polda Sulsel di Jalan KS Tubun, Kota Makassar, Rabu siang mendapat bendera merah putih gratis. Pemberian ini dilakukan oleh anggota Brimob dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.
Bendera langsung diikatkan ke bagian spion kendaraan. Selain menjadi simbol semangat kemerdekaan, kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya mengenang jasa pahlawan bangsa dan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyemarakan bulan kemerdekaan. Kegiatan pembagian bendera kepada masyarakat, khususnya kepada pengguna jalan, ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat agar jiwa kebangsaan, jiwa terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ini tetap tertanam di dalam sanubari masyarakat Indonesia. Kemudian kegiatan ini juga dilaksanakan oleh seluruh personil BRIMOB, baik yang ada di Makassar, Parepare, Bone, dan di Palopo, Luwu. Kegiatan bagi-bagi bendera ini juga dilakukan di hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Belum genap 1 pekan diresmikan, bangunan perpustakaan daerah Kabupaten Pangkep mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi pada bagian lantai, mulai dari ambles hingga berlubang. Gedung Perpustakaan Daerah Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep yang baru saja diresmikan pada 30 Juli 2025 lalu mengalami kerusakan pada bagian lantai. Lantai di bagian sisi gedung tampak ambles dan menurun. Selain itu, lubang juga terlihat di sisi lain gedung ini. Selain kerusakan fisik, perpustakaan belum juga dilengkapi dengan koleksi buku terbaru. Seluruh buku yang tersedia ini merupakan pindahan dari gedung lama dan hasil sumbangan pegawai. Pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangkep mengakui adanya kerusakan dan menyebut hal itu akibat penyesuaian struktur tanah. Anggaran setahu saya kurang lebih hampir 10 M, kalau pagunya hampir 10 M yang masuk di realisasi, dan ditambah juga yang bantuan mobilernya sekitar 500 juta. Pak, ini apakah pembangunannya sudah rampung dengan final, Pak? Ya sudah final ini, sisa finishing artinya bukan pengisian fasilitas yang ada melalui bantuan-bantuan lain. Ini kan pembangunannya sudah final, Pak. Saya lihat ada beberapa sisi, Pak. Contohnya di sebelah kiri sana ada bangunan yang amblas, itu seperti apa, Pak? Yang itu mungkin waktu masih dalam tahapannya, mungkin karena penyesuaian struktur mungkin yang masih perlu, dan nanti akan kita berikan pertimbangan apa yang harus. Pada perencanaannya, gedung 2 lantai ini dibangun pemerintah dengan anggaran hampir 10 miliar rupiah dari anggaran APBD tahun 2024. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Pengosongan lahan aset negara di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare diwarnai adu mulut oleh pihak yang mengaku ahli waris. Meski sempat tertahan, pengambilan aset akhirnya dapat dilakukan. Putusan Mahkamah Agungnya. Tidak bacakan di putusan Mahkamah Agungnya. Tidak bacakan putusan Mahkamah Agungnya. Bukan di sini tempatnya. Pengambilan aset milik negara milik kantor Pengadilan Negeri Parepare di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacu Kiki Barat diwarnai aksi penolakan oleh pihak yang mengaku ahli waris. Penolakan ini dilakukan karena warga yang menempati wilayah ini selama 30 tahun merasa sudah memiliki tempat ini. Petugas kepolisian pun terpaksa mengamankan seorang yang mengaku ahli waris karena berusaha menggagalkan eksekusi tersebut. Pihak Pengadilan Negeri Parepare sendiri telah memberikan waktu beberapa tahun kepada warga yang menempati lahan tersebut agar dikosongkan. Namun warga tak kunjung mengosongkan hingga pengambilan lahan pun dilaksanakan. Adalah salah satu upaya untuk mengambil kembali aset milik Pengadilan Negeri Parepare yang selama ini sudah dikuasai oleh pihak lain selama kurang lebih hampir 30 tahun. Jadi aset itu berupa tanah dengan luas 514 meter persegi, yang dimana di atasnya itu ada 2 bangunan yang dimiliki oleh pihak lain yang berdiri di atas tanah milik kantor tanpa seizin. Jadi ini adalah salah satu upaya kami untuk mengambil kembali aset tersebut. Aset negara milik Pengadilan Negeri Parepare berupa tanah seluas 514 meter persegi ini diduga telah dikuasai oleh warga berinisial A selama 30 tahun lebih tanpa izin dari kantor Pengadilan Negeri Parepare. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.